Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya karena kelasnya sedang libur kemarin. Insya Allah akan mulai aktif lagi semua aktivitas di Core ISEC ya. Baik yang kelas maupun tambahan-tambahan aktivitas muamalah bisnis kita yang mana insya Allah akan semakin masif ya. Jadi nanti tinggal kita milih aja, Bapak Ibu lebih nyaman untuk mencoba atau mau memulai muamalah bisnis yang mana dulu. Insya Allah semuanya kita akan coba fasilitasi. Kita bersyukur, alhamdulillah di malam hari ini ya, Jumat malam, kita semua dipertemukan. Kemudian semoga semuanya sehat-sehat walafiat, tetap istiqomah, dan tidak pernah surut ya motivasi belajarnya. Karena kan kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar sampai penghujung hayat kita. Terutama dengan ilmu-ilmu terkait dengan keagamaan atau agama kita sendiri, yaitu sakofa-sakofa Islam ataupun muamalah-muamalah Islam yang mana sehari-harinya kita senantiasa menjalankan atau mengamalkan aktivitas tersebut. Kemudian kita bersalawat juga kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Tentunya kita juga selalu berharap dan penuh harap di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dulu dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, malam hari ini sebagaimana informasi yang tersebar ya, ada kajian fikih muamalah dulu ya. Ini insya Allah kita buka untuk umum, tidak hanya untuk member. Kalau pekan lalu itu kan hanya untuk member saja, ya, itu terbatas untuk member saja. Tapi sekarang insya Allah karena yang ngisi guru kita langsung, guru besar Core ISEC, ya, Ustadz Wicondro Triyono, insya Allah malam hari ini kita kajian dulu, baru kemudian nanti akan kita bahas teknis. Bagaimana menjadi affiliate atau membantu mencari peserta untuk kelas-kelas online yang diadakan oleh Core ISEC, namun insya Allah tetap profesional dengan akad muamalah bisnis yang akad-akadnya akan kita bahas terlebih dahulu ya, dan teknisnya akan menyusul kemudian insya Allah seperti itu. Dan untuk live-nya ini sementara kita fokuskan di Zoom dulu ya agar lebih interaktif. Karena kalau di YouTube kan lebih ke hanya mendengarkan ya lebih banyaknya. Kalaupun ada pertanyaan biasanya live chat. Oleh karena itu agar interaktifnya dapat, mungkin diskusinya lebih hangat terkait dengan muamalah-muamalah ini, kita coba fokuskan di Zoom dulu saja. Kebetulan insya Allah untuk partisipan dari Zoom Core ISEC itu bisa maksimal sampai 300-an orang. Adapun nanti sinyal yang kurang lancar, kemudian yang terlambat bergabung, atau mungkin yang memang malam ini bertepatan dengan agenda lainnya, baru kemudian akan kita share nanti di YouTube. Jadi di YouTube itu seperti siaran tundanya lah, atau rekamannya akan kita share ke publik itu besok. Harapannya kita banyak berinteraktif ini malam ini, berdiskusi dengan guru kita. Apalagi beliau masih fresh ya, baru pulang dari Turki, mungkin sedikit berbagi nanti, walaupun nanti acara lebih tepatnya sebetulnya nanti hari Ahad, terkait dengan oleh-oleh dari Turki itu. Alhamdulillah guru kita sudah ada ini ya di room Zoom Core ISEC ya. Insya Allah sebentar lagi kita mulai. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap beraktivitas lagi bersama Core ISEC Ustadz ya. Kemarin sudah mulai sih kelas-kelas yang belum tuntas kita tuntaskan. Insya Allah banyak kelas baru.
dan lebih banyak inovasinya, lebih banyak kreativitasnya, dan juga muamalah-muamalah bisnisnya nih, Ustaz. Baik, langsung saja barangkali ya untuk disampaikan dulu terkait materi pengantar persoalan muamalah yang terkait untuk menjadi affiliate, Ustaz. Apakah itu cocok dengan akad samsaro, apakah itu cocok dengan jualah, apa cocok dengan akad jual beli biasa. Insya Allah pembahasannya waktu dan tempat kami berikan kepada Ustaz. Tafadhol Maskur, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali setelah kita libur untuk jalan-jalan. Kemarin sempat nge-zoom langsung dari Turki ya, bagi yang ikut. Dan di Turki karena masih musim panas, jadi hasilnya agak gosong-gosong gitu, agak gosong-gosong. Tapi insya Allah sudah kena air Indonesia lagi sehingga sudah pulih kembali. Aslinya memang gosong, tambah gosong lagi. Baik, malam hari ini untuk memberi pengantar, saya akan menyampaikan materi yang kalau yang ikut Core Isaac untuk ekonomi Islam itu semester 7 ya. Jadi kita review saja, baik yang sudah pernah ikut maupun belum, terkait dengan dropshipper, reseller, dan affiliate. Saya langsung masuk ke materi. Ini kalau di materi semester 7 masuk materi yang kedua ya. Kita mulai hukum dropshipper. Kita harus paham pemasaran zaman era online itu ada yang menggunakan keagenan. Nah, pilihannya bisa skema dropshipper, bisa skema reseller, dan skema affiliate. Ini istilah Inggris semua. Nah, nanti kira-kira yang masuk kepada fikih muamalah seperti apa, kita lihat. Intinya, kalau skema dropshipper itu nanti masuknya hukum samsaroh. Kalau reseller, hukum jual beli. Kalau affiliate, masuknya hukum jualah. Semuanya boleh. Samsaroh boleh, jual beli boleh, jualah boleh. Tentu saja, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan. Ya. Syarat dan ketentuan tentu saja berlaku. Baik, kita mulai dengan skema dropshipper. Yang disebut dropshipper itu skema segitiga ya. Jadi dropshipper itu skema segitiga. Jadi dropshipper, yang disebut dropshipper itu orang yang menawarkan barang tetapi belum punya barang. Jadi dropshipper itu orang yang berjualan, menawarkan barang-barang, modalnya hanya foto-foto kepada konsumen. Kemudian kalau konsumen setuju untuk membeli, maka dropshipper baru akan memesan barang kepada supplier. Jadi yang punya supplier sesungguhnya ini adalah tokonya, toko yang asli. Dropshipper itu tidak punya barangnya. Kemudian setelah order barang, dengan membayar dengan harga dropshipper kepada supplier, maka supplier akan mengirimkan barang. Ini skema dropshipping. Kalau skemanya dropshipping ya, kalau pelakunya dropshipper. Jadi skema segitiga.
Berarti apa? Ini posisi dropshipper itu tidak punya barang. Di dalam muamalah itu disebut makelaran atau samsara. Oke. Nah, yang harus diperhatikan, di dalam dropshipper ada rambu-rambunya. Rambu yang pertama, dropshipper tidak boleh melakukan akad jual beli. Kenapa? Misalnya dropshipper akan menawarkan barang kepada konsumen, tetapi belum memiliki barangnya, itu dilarang Rasul. La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Jadi kalau dropshipper belum punya barang, kalau jualan barang hanya foto-foto saja, modalnya, maka hukumnya haram. Maka solusinya harus dengan akad salam. Kalau belum punya barang itu harus dengan akad salam. Misalnya dropshipper membuka PO dengan akad salam, tapi barang yang boleh disalamkan atau dipesankan hanya barang misliat, yaitu barang yang bisa ditakar, ditimbang, dihitung. Dalam mentransaksikannya dengan apa? Dengan ditakar, ditimbang, dihitung. Contohnya apa? Contohnya misalnya jual beras, jual jagung, jual minyak, jual kopi, jual gula, itu barang misliat. Tetapi barangnya tidak boleh langsung dropshipping, ini masalahnya. Kenapa? Kalau semua barang misliat itu wajib makbud. Karena Nabi melarang. La tabi'hu hatta takbidu. Janganlah kamu langsung menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Jadi wajib makbud berarti memang skema dropshipping tidak bisa untuk akad salam. Berarti tidak boleh dropshipping. Dalil-dalilnya apa? Tadi sabda Nabi, la tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang belum kamu miliki. Jadi ma laisa indak itu bisa dimaknai barang itu bukan milikmu atau belum menjadi milikmu atau barang itu tidak ada di sisimu. Terus kenapa salam harus barang misliat? Karena Nabi bersabda, man aslafa fala yuslif illa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lum. Barang siapa yang memesan suatu barang, maka memesan barang tidak boleh kecuali untuk barang yang bisa ditakar dengan jelas atau ditimbang dengan jelas. Terus dalil wajibnya makbud. Kenapa barang misliat wajib makbud? Karena hadisnya wa kunna nastari ta'ama min rubbani jizafan fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabi'ahu hatta nangkulahu min makanihi. Dulu kami membeli makanan dari para pengendara secara borongan, maka Rasul melarang kami menjualnya kembali hingga sudah memindahkan dari tempat penjual pertama. Hadis kedua, an Hakimin bin Hisam radhiyallahu anhu annahu qol qultu ya Rasulullah inni astari buyu'an fama yakhillu li minha wa ma yukharrimu alayya qala fa idza astaraita bai'an fala tabi'hu hatta takbidu. Dari Hakim bin Hisam radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli, apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku. Rasul menjawab, kalau kamu membeli suatu barang, la tabi'hu hatta takbidu. Janganlah kamu menjualnya lagi sehingga kamu sudah menerima barang itu. Dan ini hanya khusus barang misliat. Ini dalil-dalilnya. Oleh karena itu, yang bisa masuk dalam skema dropshipper itu hanya akad samsara, bukan jual beli ya. Samsara itu makelaran. Contohnya, dropshipper menawarkan barang kepada konsumen, tetapi harus berakad makelaran kepada supplier terlebih dahulu. Harus berakad sebagai supplier, dengan supplier maksudnya. Berarti dropshipper berposisi sebagai simsar atau makelar dari supplier. Nah, kalau skemanya samsara, berarti boleh
langsung dropshipping. Jadi dropshipper menawarkan dengan akad jual beli, boleh untuk barang misliat maupun kimiat, boleh tidak makbut, jadi langsung dikirim dengan skema dropshipping kepada konsumen, tapi harus atas nama supplier, bukan atas nama dropshipper. Karena penjualnya itu bukan dropshippernya, tetapi suppliernya. Dan boleh didobeli ya, boleh didobeli namanya, biar nggak bingung ini barang dari mana gitu. Tetapi yang bertanggung jawab sebagai penjual itu supplier, bukan dropshipper. Itu namanya samsara. Semoga bisa dipahami, kalau mau menggunakan dropshipper, itu harus dengan akad samsara. Baik. Berikutnya yang harus diwaspadai, tidak boleh ada unsur samsaroh atas samsaroh. Samsaroh ala samsaroh itu haram. Jadi hanya satu tingkat saja kalau mau mengangkat samsaroh. Oke, sekarang yang kedua hukum reseller. Reseller berarti menjualkan kembali. Yang punya barang adalah supplier, kemudian resellernya itu sudah membeli barang dari supplier, kemudian reseller menjual kepada konsumen dengan akad jual beli juga. Nah, yang harus diperhatikan kalau menggunakan akad reseller, tidak boleh ada multi akad. Contohnya apa? Misalnya reseller akan mendapatkan diskon 20% dengan syarat harus membeli minimal 10 barang terlebih dahulu. Ini telah terjadi multi akad, yaitu akad samsaroh dengan akad jual beli yang hukumnya haram. Nggak boleh. Ada unsur apa? Multi akad. Solusinya harus dengan satu akad. Misalnya ini hanya dibalik saja ya. Setiap pembelian 10 barang akan mendapatkan diskon 20% sehingga bisa menjadi reseller. Ini hanya terjadi satu akad yaitu jual beli. Untuk jadi reseller itu opsional. Silakan dipakai sendiri boleh, dijual lagi juga boleh. Apa yang membedakan dia itu jual beli saja, bukan sebagai samsaroh? Untuk pembelian selanjutnya tetap mengikuti ketentuan, yaitu jika hanya membeli satu buah, tidak mendapat diskon 20%. Itu ciri-ciri bahwa dia itu jual beli, satu akad saja, bukan samsaroh. Kalau samsaroh nanti beli lagi, walaupun satu buah tetap dapat diskon 20%. Itu berarti akad yang awal tadi itu adalah menggabungkan samsaroh dengan jual beli. Nah, kenapa multi akad dilarang? Salah satu dalilnya naha Rasulullah SAW an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasul melarang dua akad dalam satu akad. Yang kedua, reseller tidak boleh ada unsur gharar. Contohnya apa? Untuk menjadi reseller akan mendapatkan diskon 20% dengan syarat menjadi member dengan membayar Rp100.000. Ini terjadi gharar, kenapa? Membayar Rp100.000 itu bersifat tidak pasti antara yang dibayarkan dengan nanti yang akan didapatkan. Berarti itu tidak pasti, namanya gharar. Yang boleh hanya satu akad. Misalnya setiap pembelian 10 barang akan mendapatkan diskon 20% sehingga berhak untuk menjadi member. Ini hanya terjadi satu akad yaitu jual beli. Untuk menjadi member bersifat opsional dan tidak boleh membayar. Tidak boleh membayar. Nah, dalil larangan gharar, sabda Nabi, la tastaru samaka fil ma'i fa innahu ghararu. Janganlah kamu membeli ikan yang masih ada dalam air karena itu adalah gharar. Dalil yang lain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is samri kata yabdu solahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membeli buah yang masih di pohon sampai nampak kematangannya.
Yang ketiga, reseller itu larangannya banyak ya. Ada unsur multi akad dicampur dengan unsur fasad. Misalnya, untuk menjadi reseller wajib membeli produk sebanyak minimal 10 botol, kemudian akan mendapat diskon 20% dengan syarat tidak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditentukan perusahaan. Ini telah terjadi fasad. Kenapa? Tidak boleh menjual di bawah harga yang sudah ditentukan perusahaan ini menyalahi muqtadul aqd. Karena seller sudah membeli putus, kalau ada larangan yang bersifat mengikat ya, itu berarti akadnya fasad. Dan ada unsur multi akad juga. Oleh karena itu, tetap yang boleh hanya satu akad. Misalnya, setiap pembelian 10 barang akan mendapatkan diskon 20%, sehingga berhak menjadi member dan disarankan untuk menjual kembali dengan harga standar perusahaan. Ini hanya terjadi satu akad, yaitu jual beli. Untuk menjual kembali hanya anjuran dan tidak bersifat mengikat. Nah, dalil larangan kenapa tidak boleh ada unsur fasad, itu kembalinya kepada definisi jual beli. Jual beli itu mubadalatu malin fi malin ala sabili tamliki antarodin. Tukar menukar harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling ridho. Muqtadul aqd atau konsekuensi akad dari jual beli itu memindahkan kepemilikan secara sempurna. Jika ada syarat yang membuat tasarruf atau pemanfaat dari barang yang sudah dibeli itu terhalang, maka status jual beli tersebut menjadi fasad. Jadi reseller ada 3 rambu-rambu ya. Jadi tidak boleh ada unsur multi akad, tidak boleh ada unsur gharar, tidak boleh ada unsur fasad. Yang paling berat itu apa? Reseller. Untuk affiliate itu supplier mengumumkan kepada khalayak dengan skema jualah atau sayembara. Kemudian affiliate itu menjualkan barang dari supplier kepada konsumen dengan akad jual beli. Ini skemanya dari supplier ke affiliate itu jualah, dari affiliate kepada konsumen itu akad jual beli. Nah, ketentuan dalam jualah, contohnya supplier menawarkan kepada affiliate, bagi siapa saja yang bisa menjualkan barang, maka akan mendapatkan fee 10.000 dari setiap barang yang terjual. Berarti affiliate berposisi seperti simsar atau maklar dari supplier. Nah, jualah ini tidak termasuk akad sehingga tidak mengikat kedua belah pihak. Kemudian yang membedakan, jualah juga tidak ada batasan waktu sebagaimana dalam akad samsara. Namun yang membedakan, besaran fee harus bersifat pasti. Harus disebutkan di muka seperti akad ijarah dan tidak boleh majhul atau tidak jelas. Misalnya dalam bentuk prosentase, itu tidak boleh untuk jualah. Nah, dalil jualah itu salah satunya didasarkan istilahnya dari Al-Quran, qalu nafqidu so'a al-maliki liman ja'a bihi khimlu ba'irin wa ana bihi za'imun. Penyeru-penyeru itu berkata, kami telah kehilangan piala raja. Siapa saja yang bisa mengembalikannya, maka dia akan memperoleh barang seberat beban unta dan aku akan menjadi penjaminnya. Itu istilah sayembara yang ada dalam Quran. Dari hadis, selain dalilnya dari Quran itu, dari hadis Nabi, yaitu takrir Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membolehkan pengambilan upah atas pengobatan yang menggunakan surat Al-Fatihah dari sayembara yang diumumkan oleh kepala suku yang sakit. Jadi dulu ada suku yang didatangi oleh sahabat untuk berdakwah, ternyata kepala sukunya sakit dan sudah memberikan sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan sakitnya kepala akan mendapat hadiah beberapa ekor unta. Nah, kemudian berhasil disembuhkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah yang ditiup ke air putih, kemudian diminumkan sembuh. Diberi hadiah kambing, diceritakan kepada Rasul,
Rasul diam, itu namanya takrir Rasul. Berarti sayembara itu boleh. Itu ju'alah. Nah, itu sebagai pengantar. Bagi yang sudah semester 7, insya Allah hanya pengulangan. Bagi yang belum pernah, mungkin agak mumet. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz. Tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu semuanya materi kajian kita malam hari ini muamalah bisnis yaitu terkait dengan dropshipping, kemudian ada reseller juga dan juga ada affiliate. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab ya. Silakan untuk raise hand dulu ya agar bisa tertib karena ini peserta kita banyak sekali. Ya, karena insya Allah ini kita buka untuk umum ya kalau affiliate, kalau yang kemarin Simsar dan reseller itu masih terbatas, tapi untuk affiliate ini insya Allah kita buka untuk umum. Baik, silakan itu ada fasilitas raise hand di sebelah kanan bawah ya, yang ada titik 3 di HP atau mungkin yang more. Nah itu bisa dimaksimalkan ya. Yang lebih nyaman via chat juga boleh diketik di chat ya agar nanti bisa kita bahas bersama. Baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand ya dari Bu Santi dulu. Bu Santi silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Kapan hari? Kan sudah ada penjelasan yang tentang emas itu yang dari Nafis, Ustaz. Saya mohon, saya belum paham ini masalah yang kan karena yang harus dan biadin itu kalau kita ini menjadi seorang dropshipper ya, apa istilahnya lupa saya, dropshipper ya Setia. Bagaimana perbedaannya antara kami kalau jika kita itu menjual beli dengan yang umum, yang lainnya, dengan yang jual yang dari Core Isaac ini, saya belum, terus terang aja saya jujur masih belum bisa membedakan di mana letaknya ya dan biatin yang diwajibkan itu. Mungkin itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mau langsung ditanggapi Ustaz atau ditampung? Iya. Langsung barangkali ya. Langsung aja. Ya, silakan Ustaz. Jadi jual beli emas itu wajib ya dan biadin, tidak boleh online ya. Untuk Nafis Gold itu memang menggunakan akad wakalah. Jadi akad wakil. Jadi semua akad itu boleh diwakilkan supaya apa? Jual belinya bisa iya dan biadin. Nah, Nafis itu dengan Core Isaac itu wakilnya Nafis sebagai penjual, Kemudian kalau ada pembeli yang membeli lewat online karena nggak bisa ketemu langsung di tokonya, jadi Core Isaac itu posisinya sebagai tokonya Nafis ya. Jadi tokonya Nafis yang di Bandung itu namanya Core Isaac. Kalau tokonya Nafis yang ada di Jogja namanya Salis gitu ya. Itu toko saja itu. Toko itu wakil dari penjualnya yang asli. Penjualnya yang asli itu Nafis, bukan Core Isaac. Core Isaac nggak punya emas. Yang punya Mas Ali, Mas Condro itu emas. Emas palsu. Di Jogja juga ada Salis, itu tokonya. Makanya kalau ada pembeli tidak bisa langsung ke tokonya, itu ada fasilitas wakil bagi pembeli. Nah, wakil dari pembeli itu pihak yang berbeda dengan Core Isaac. Pihak yang berbeda dengan Core Isaac. Jadi kalau Core Isaac itu wakilnya penjual, kalau pembeli mau beli ke Nafis langsung ke Jakarta atau ke Bandung,
tidak bisa ke tokonya, bisa lewat online, tapi harus ngeklik apa? Namanya apa ya? Ya, opsi untuk wakalah. Jadi kalau opsi untuk wakalah, nanti pembeli itu langsung berakad dengan wakilnya. Jadi akad dengan wakilnya untuk bisa yadan biyadin. Jadi wakil pembeli, kalau belinya di Core Isaac berarti ketemunya wakil pembeli dengan wakil penjual. Core Isaac wakil penjual, nanti ada wakil pembeli, gitu. Itu untuk pembelian. Terus bagaimana dengan dropshipper? Kalau Bapak Ibu sekalian mau jadi dropshipper dari apa? Dari Core Isaac. Jadi Core Isaac itu mewakili Nafis. Jadi menjadi dropshippernya Core Isaac ya sama aja menjadi dropshippernya Nafis. Itu nanti tugasnya menawarkan kepada pembeli. Nah, tadi sudah dibahas bahwa dropshipper itu bukan penjual. Dropshipper itu makelar. Maka hanya menawar-nawarkan produknya Nafis atau produk emas Core Isaac ya, terserahlah. Tapi mereknya ya Nafis ya. Menawar-nawarkan emas Nafis, nanti kalau ada yang membeli, nanti harus membelinya lewat kodenya, barcode-nya dropshipper. Dropshipper harus terdaftar, karena dropshipper itu harus berakad dengan Nafis. Kalau dropshipper sudah berakad dengan Nafis, melalui Core Isaac ya, melalui Core Isaac nanti ada kode barcode sendiri. Sehingga nanti kalau ada pembelian yang melalui dropshipper itu, nanti mekanismenya ya kayak tadi, membeli dengan apa? Apakah beli langsung atau beli lewat wakil, nanti uang ditransfer, masuknya ke Nafis langsung, terus nanti yang yadan biyadin itu wakil pembeli, nanti emasnya dikirim kepada pembeli. Jadi dropshipper nggak melakukan apa-apa, cuma nawar-nawarin. Kalau transaksi selesai nanti ada akumulasi akhir bulan, nanti fee untuk dropshippernya ditransfer kepada dropshippernya. Itu untuk dropshipper memang dia nggak pegang barangnya, dia cuma nawar-nawarin. Karena apa? Posisi dropshipper itu maklar. Maklarnya siapa? Maklarnya Nafis. Bisa dipahami? Allah. Bisa ya Bu, clear ya? Atau masih belum? Nah, tadi yang ya dan biadinnya, mungkin ada contoh Ustaz. Bu Santi. Bu Santinya mana? Silakan Bu Santi. Nah, ini baru bisa ngeklik ini unmute-nya Ustaz. Ini Ustaz, berarti yang melakukan yadan biyadin itu antara Nafis dengan customer. Seandainya ini customer ini posisi ada di mana ya, di Surabaya taruhlah seperti itu. Sedangkan yang Nafisnya ada di mana ya, Bandung ya Ustaz ya. Ya. Nah, ini yadan biyadinnya bagaimana Ustaz? Ya tadi kan udah dijelasin. Iya. Ada wakalah. Wakal. Jadi yang melakukan yadan biyadin kan ini ya, apa namanya, wakilnya dari pembeli. Nah, Iya. wakilnya dari pembeli itu siapa, Ustaz? Bingung saya. Tiap kota ada wakilnya. Tiap kota ada wakil. Kota yang ada tokonya Nafis. Kota yang ada tokonya Nafis itu di Jakarta, Bandung, Jogja. Surabaya belum ya. Nah, kalau yang membeli di Surabaya, yang menerima nanti wakilnya pembeli ini tadi, Ustaz ya? Berarti. Kalau Surabaya nggak ada ya, belinya di Bandung. Kalau itu dropshippernya Core Isaac, nanti belinya di Bandung, nanti diklik, wakilnya itu nanti akan membeli ke Bandung, terus dikirim ke Surabaya. Oh, jadi pengirimannya... Jadi kena double ongkos wakalah, nanti bayar kepada
ada wakilnya itu. Terus ada ongkos kirim gitu. Jadi wakalahnya harus dibayar, ujronya sudah pasti ujur. Tergantung. Dan itu sesuai dengan emas yang dibeli. Dibebankan ke pembeli semua ya Ustadz ya itu berarti ya? Iya, ujroh wakalah sama ujroh kirim, ongkos kirim. Kalau nggak mau kebebanan ya memang beli langsung ke tempat tokonya gitu. Jadi ada toko-toko. Untuk Surabaya belum ada ya, Ustadz Ali? Belum ada. Nanti belum ada. Jadi baru Bandung sama Jogja. reseller Core Isaac banyak. Ada Bu Heni. Ya Bu Heni. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Surabaya siap, Surabaya Ustaz. Alhamdulillah. Balikpapan siap, Bu. Kota Minyak. Semua kota nanti bisa beli lewat online bisa. Sudah ada wakalahnya. Dan lebih aman memang kita anjurkan untuk jadi reseller sih. Jadi mereka beli banyak, nyetok. Nanti kita kasih harga khusus ya. Baru kemudian nanti bisa Lia dan Biadin sama para reseller di kotanya masing-masing. Jadi lebih aman gitu. Kalau reseller memang ya lepas dari nafis nanti. Dia bisa jual sendiri dengan harga sendiri boleh. Tapi diskonnya tentu saja besar dibanding kalau hanya dropshipper. Ya silakan saja yang modalnya besar langsung beli banyak nanti dikirim juga. Tapi pembeliannya tetap harus Yadan Biadin. Nanti dikirim, sudah ada ekspedisi yang bekerja sama dengan Hafiz. Ya. Insya Allah aman. Baik, insya Allah clear ya. Kita lanjut barangkali. Dari Bu Prita, silakan Bu Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya mengenai ini, Ustadz. Beberapa waktu yang lalu itu cukup viral ya, Ustadz. Jadi membeli barang dalam karung, dalam hal ini seingat saya itu adalah baju, sepatu gitu, Ustadz. Tapi dia itu mungkin barang bekas ya, Ustadz. Jadi dia beli satu bal gitu, masih karung diikat. Jadi dia sendiri juga nggak tahu apa yang ada di dalamnya, merek apa aja gitu. Cuman sepertinya sih memang sudah tren bahwa ini adalah barang-barang second yang bermerek gitu. Akhirnya bisa dijual yang harganya jutaan, bisa cuman beberapa ratus atau beberapa puluh ribu aja. Nah, kalau seperti itu hukumnya bagaimana ya Ustaz ya? Itu aja dari saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Produknya nggak jelas, Ustaz, campur-campur. Kira-kira gimana? Ya, kalau produknya itu bercampur-campur, sudah karungan dan belinya itu mungkin bal-balan ya, atau kiloan, itu mengandung goror. Itu jelas goror, cuma goror itu sendiri dibagi tiga ya. Ada goror soghir, ada goror mutawasitoh, ada goror kabir. Ada goror kecil, goror sedang, ada goror besar. Nah, oleh karena itu, kalau gorornya masih kecil, itu masih boleh. Contoh goror kecil yang masih boleh itu all you can eat ya. Kalau kita beli di rumah makan all you can eat itu sebenarnya goror. Tapi goror yang masih ditoleransi. Goror yang masih boleh, karena gorornya kecil. Nah, oleh karena itu, kembali kepada faktanya, kalau memang itu baju-baju bekas yang sebenarnya kalau dicampur-campur itu ya relatif perbedaannya nggak terlalu mencolok, itu sebenarnya bisa dikategorikan goror kecil. Tapi kalau nanti benar-benar sangat gambling ya, sangat gambling, mungkin satu bal, satu karung dibuka itu pakaiannya benar-benar nggak ada yang bisa dipakai gitu loh, rusak semua. Nah itu berarti goror besar. Oleh karena itu kalau memang relatif ya semuanya, walaupun dicampur-campur itu kalau barangnya itu relatif
ya layak pakai semua, ya bermerek semua, dicampur, walaupun campur-campur, itu gharar, kalau bisa dihukumi faktanya gharar kecil masih boleh. Makanya halal haramnya kembali kepada fakta. Dan tidak bisa diputuskan di forum ini karena harus lihat faktanya. Bapak Ibu sekalian, pegangannya apa? Hukum tadi gharar itu ada yang boleh kalau gharar kecil, tingkat uncertainty-nya, tingkat ketidakpastiannya itu relatif kecil, itu masih boleh. Tapi kalau tingkat gamblingnya terlalu besar, itu haram. Gitu saja. Silahkan kembali kepada faktanya, Mas. Gitu ya, Allah. Apa Ustaz? Kalau misalnya begini Ustaz, beberapa waktu yang lalu tuh saya pernah lihat di TikTok ya. Jadi ada semacam vending mesin gitu yang isinya menjual mystery box gitu. Jadi sekali masuk itu harganya itu sama semua. Kalau nggak salah seingat saya itu 100.000. Nah, itu nanti akan keluar dalam bentuk kotak gitu yang ada gambarnya tanda tanya, jadi nggak ngerti isinya apa. Tetapi di situ ada ketentuannya sih, ada yang handphone, bisa jadi jam tangan, bisa jadi, atau bahkan bisa barang yang mungkin nilainya nggak sampai 100.000. Nah kalau kayak gitu tuh gimana Ustaz menentukan apakah ini gharar kecil atau gharar besarnya? Ya kalau benar-benar nggak diketahui ya gharar besar itu. Kalau pakaian bekas tadi kan sudah jelas itu pakaian bekas. Tapi kalau di box nggak tahu itu handphone apa jam tangan apa nanti cuma cincin besi, itu gharar besar, jelas nggak ketahuan gitu. Beda sama mungkin sama-sama beli misalnya beli baju, ngerti itu baju baru tapi warna-warni itu ya sudah dikemas 10-10 tapi warnanya masih gambling. Kalau itu masih gharar kecil. Tapi jelas bahwa itu bajunya juga sudah jelas. Tapi masih gambling warnanya misalnya, itu masih gharar kecil yang masih boleh. Tapi kalau kadang-kadang bisa dapat handphone, kadang-kadang ya itu jelas gharar besar. Gitu ya, Allah. Walaupun memang sejak awal sudah disampaikan ya, jadi di mesin itu dibilang bahwa bisa dapat ini, bisa dapat ini, bisa dapat ini, itu tetap gharar besar ya, Ustaz? Iya, gharar besar. Kecuali kalau semuanya handphone dan harganya relatif sama, cuma mungkin warnanya saja yang untung-untungan, itu masih gharar kecil. Gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Clear ya Bu Prita. Berikutnya Bu Fiska Silvia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, tadi kan dikatakan salah satu syaratnya reseller jangan sampai fasad. Nah, kan tadi sempat dicontohkan terkait dengan reseller itu sebenarnya kalau sudah reseller kan terputus ya, sudah tuntas. Terserah mau harga berapa dia jual, tidak masalah. Tapi akan menjadi fasad kalau kemudian ada syarat tidak boleh kurang dari harga yang telah ditentukan oleh penjual seperti itu. Nah, ini apakah akadnya itu harus tertulis atau lisan? Terus kemudian kalau misalnya nih, saya tuh sering banget kayak gitu ya, misalnya jadi reseller, terus kemudian karena udah sering banget beli di tempat itu, kadang mungkin hubungannya jadi ada chemistry, masalah dalam artian udah koncoplek gitu ya Ustadz. Jadi akhirnya mereka bilang gini, udah ini untuk Mbak Fiska aja gitu ya, tapi jangan bilang-bilang sama yang lain harganya segini gitu. Tolong jangan dijual harga segini karena nanti saya rugi. Nah gitu tuh gimana Ustadz? Apakah termasuk fasad juga atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standar fasad Ustaz dalam jual beli. Baik, yang namanya semua akad tertulis itu hukum asalnya sunnah ya, tidak wajib. Kecuali kalau tidak ditulis itu bisa menimbulkan doror, itu jadi wajib. Karena dalil anjuran menulis itu hukumnya sunnah. Ya ayyuhallazina amanu
idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai dalam waktu yang sudah ditentukan, maka tulislah. Itu hanya anjuran yang tidak jazm. Ini istilah Qor Isaac semester 5 ya. Tidak jazm. Berarti hanya sunnah. Tapi kalau itu untuk akad-akad yang nilainya besar seperti akad syirkah sampai miliaran itu menjadi wajib ditulis, karena jelas itu akan menimbulkan konflik kalau tidak ditulis, maka hukumnya jadi wajib. Oleh karena itu ya dilihat level muamalahnya, kalau kecil-kecilan nggak ditulis nggak apa-apa. Terus yang kedua, kalau mau ada hubungan spesial, misalnya khusus untuk pembeli ini dapat diskon lebih besar, ya nggak ada masalah. Karena jual beli, diskon ini terserah yang ngasih diskon. Bisa diumumkan, bisa enggak, karena ada hubungan spesial dapat besar, ya nggak ada masalah. Terus kalau mau jualnya, diharapkan hanya bersifat harapan, anjuran, ya nggak ada masalah. Asal tidak mengikat. Contoh yang mengikat dulu itu yang heboh, mohon maaf ya, saya kasih contoh misalnya British Propolis dulu sampai heboh, karena apa? Ancamannya langsung bisa digugat di pengadilan. Nah itu berarti sangat mengikat, bukan hanya anjuran. Yang bisa mengikat itu hanya untuk makelaran. Jadi kalau resellernya itu statusnya makelar, berarti kan belum beli kan? Hanya menjualkan, nah itu bisa dipaksa untuk harganya seragam. Semua harus menjual sebagaimana harga yang ditentukan oleh supplier. Itu harus ada akad. Kalau dia setuju berarti terikat. Jangan reseller tapi makelaran atau dropshipper. Gitu ya. Allah. Baik. Insya Allah clear ya Bu Fiska. Iya, insya Allah clear. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya Ibu atau Bapak nih, Rai. Silakan, Rai. Ya, terima kasih Ustadz Ali. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz melanjutkan tadi pembahasan dari penanya sebelumnya berkaitan dengan reseller dan dropship. Misal ini ya, tiap transaksi, akad itu kan berlaku di tiap transaksi ya. Jadi misal di awal dia akad reseller dengan jual beli putus. Kemudian di jual beli selanjutnya, karena tidak boleh, reseller itu hanya boleh membeli dengan kuantiti tertentu ya. Tapi ini ternyata mau belinya cuma satu. Jadi pakai akadnya makelar misal. Itu boleh jika dihukuminya per transaksi akadnya. Transaksi. Gimana tadi? Ada yang bisa dijelaskan ulang Bu? Faktanya seperti apa Bu? diulang dikit, ada yang Iya, maaf Ustadz, anak-anak tadi mengganggu. Ya, jadi begini, anggaplah transaksi pertama membeli sebanyak 10 pieces, otomatis jadi reseller. Nah, kemudian untuk pembelian kedua hanya mau membeli satu. Nah, itu kan maksudnya di akad yang kedua ini berubah akadnya. Jadi dia berakad sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Karena kan reseller tidak mengikat ya. Kalau selanjutnya beli di bawah 10 pieces kan otomatis nggak dapat harga reseller. Nah, itu berarti boleh kan ya? Jadi akadnya beda per transaksi. Begitu, Ustaz. Iya. Itu namanya akadnya akad jual beli, bukan akad samsaroh atau makelaran. Jadi kenapa tadi nggak boleh? Itu kan dia disebut makelar karena ada diskon 20% itu. Dia bisa berhak menjual lagi dengan diskon 20%, tapi syaratnya apa? Syaratnya harus membeli barang. Gitu. Itu berarti kan menggabungkan antara makelaran dengan jual beli. Ya, itu enggak boleh.
Tapi kalau hanya jual beli saja, berarti constraint-nya itu hanya jumlah barangnya. Kalau beli 10 ya dapat diskon sekian, kalau 20 sekian, kalau beli 1 ya nggak dapat diskon. Itu berarti concern-nya hanya jual beli, tidak ada hubungannya dengan maklar. Gitu ya. Berarti misalnya gini Ustadz, jadi sudah beli 10 pieces misalnya, kemudian sudah punya customer, nah ternyata customer ini mau membeli varian yang lain, dalam artian otomatis kan si reseller ini harus belanja lagi ke pusat, tetapi hanya mau beli satu, karena hanya ingin memenuhi customer-nya tadi, pesan satu itu saja. Nah, biar dapat diskon berarti kan pakai akad yang baru berarti ya, karena tidak bisa pakai akad reseller karena hanya membeli satu gitu. Bisa dengan samsaroh mungkin. Ya kalau pengen dapat diskon ya berakad sebagai samsaroh, tapi samsaroh kan tidak harus beli gitu, tidak harus beli. Iya, Hanya berakad saja, samsaroh itu hanya berakad. Saya mau jadi maklarnya, tugas saya kan menjual. Saya dapat diskon berapa? 20%. Nah, itu namanya akad samsaroh. Oh, iya. Ya sudah, cuma gitu aja. Tetapi yang jual itu bukan makelar. Yang jual itu tetap supplier-nya. Oh iya, baik Ustaz, paham. Makasih. Alhamdulillah. Baik, clear ya. Kita coba cek yang ada di pertanyaan tulisan atau chat. Dari Bu Tini, Ustaz, tanya Ustaz, berarti developer yang menjual rumah, tapi masih dalam bentuk gambar, nggak boleh ya Ustaz? Bagaimana agar tidak haram? Ya rumahnya dibangun dulu, baru jualan. Simpel ya. Baik. Kalau nggak punya duit gimana? Kalau nggak punya duit, akadnya ijaroh, bukan jual beli. Apa bedanya jual beli dengan ijaroh? Kalau ijaroh itu kontraktor hanya menetapkan fee jasa membangunkan. Berarti semua biaya material itu dari yang membuatkan rumah, bukan dari kontraktor. Itu namanya ijaroh. Itu bedanya ijaroh dengan jual beli istisna. Untuk rumah memang agak spesial, jadi dengan akad salam nggak boleh, akad istisna nggak boleh. Yang boleh dengan akad ijaroh. Misalnya bangun tipe 36, tidak boleh dengan akad per meternya 3 juta. Itu nggak boleh. Bangun 36, fee-nya berapa? Karena ijaroh itu ujurannya harus pasti. Ujurannya 10 juta, ya sudah. Nanti untuk keperluan material yang minta duit gitu, dibelikan terus. Habisnya berapa, itu bukan urusannya kontraktor. Gitu ya, Allah. Baik. Terjawab ya Bu Tini Supartini. Berikutnya dari Sanggala Dewi. Ustadz, kalau dropshipper sudah membeli barang dari supplier dengan cara mentransfer ke rekening supplier, apa tetap harus pakai nama supplier untuk mengirim ke customer? Karena barang dikirim dari supplier, bukan dari tempat dropshipper. Syukron, Ustadz. Tergantung barangnya. Kalau dropshipper sudah membeli barang kepada supplier, kemudian barang langsung dikirim ke konsumen, tergantung barangnya. Kalau barangnya itu misliat, tidak boleh langsung dikirim. Kalau itu barangnya kimia, boleh. Contohnya misalnya, Ustadz Ali jualan beras. Saya nawar-nawarkan beras, belum punya beras. Tapi kemudian saya ngirim uang, misalnya 1 juta. Saya beli beras sebanyak 100 kilo kepada Ustadz Ali. Saya transfer. Berarti itu kan posisi beras sudah milik saya. Terus saya pesan kepada Ustadz Ali, tolong ya kirim ke konsumen saya di Semarang. Saya di Jogja kan.
itu tidak boleh. Karena beras itu barang misliat. Jadi beras harus dikirim ke Jogja dulu, harus saya terima dulu. Itu baru disebut sah. Sebagai barang milik saya, baru saya kirim ke Semarang. Beda kalau barangnya mobil. Ustadz Ali punya mobil, kemudian saya tawar-tawarkan, ternyata ada yang minat. Terus saya bayar itu mobil. Harganya 100 juta. Saya bayar, tapi saya pesen, tolong mobil langsung dikirim ke Semarang. Konsumen saya. Itu boleh. Karena itu barang kimia. Boleh langsung dropshipping. Gitu ya. Allah. Baik, jadi tergantung kategori produknya ya, Bu. Harus paham misliat mana kimiat gitu, insya Allah. Baik, berikutnya dari Saifuddin ya, Pak Saifuddin. Ustadz, saya jualan mainan serba, saya titipkan ke toko-toko. Apa hukumnya, Ustadz? Pertanyaannya begitu ya. Ya. Mungkin konsinyasi. Saya jualan mainan serba. Mungkin macam-macam mainannya dititipkan ke toko-toko. Itu hukumnya apa, Ustadz? Mainan serba. Kalau titip ke toko-toko itu akadnya makelaran atau konsinyasi. Ya itu boleh, hukumnya boleh. Makelaran. Apa bedanya? Kalau makelaran atau konsinyasi itu kalau nggak laku, ya dikembalikan pada penjualnya. Jadi kalau nggak laku, tokonya nggak boleh mengembalikan, namanya bukan makelaran, tapi jual beli dengan dengan kredit itu. Jadi harus jelas bedanya makelaran dengan reseller tadi. Gitu ya. Baik, insya Allah clear ya, Pak Saifuddin. Berikutnya Bu Novi Siti tanya, Ustadz, untuk skema dropshipper bagaimana cara penentuan harga jual barang? Dropshipper boleh menentukan harga barang sendiri setelah dia mendapat harga diskon dari supplier. Apakah seperti itu, Ustadz? Ya, itu tergantung akadnya dengan supplier. Nah, ini pembahasan makelaran ya, pembahasan samsara. Jadi mengenai harga termasuk fee itu harus disepakati. Kan ada 5 ya. Yang pertama fee tetap, yang kedua % dari keuntungan, yang ketiga % dari seluruh harga barang, yang keempat boleh menaikkan harga barang sendiri, yang kelima boleh kombinasi. Tapi ini harus disepakati karena akad ya. Akad. Gitu ya, Allah alam. Salah clear ya, Bu Novi Siti. Berikutnya dari Bu Prita lagi, ya, kali ini via tulisan. Mohon bertanya lagi, Ustadz, apakah boleh menjadi reseller sekaligus simsar untuk misal Core Isaac? Contohnya gimana itu? Simsarnya jadi simsarnya Nafis, karena kan difasilitasi Core Isaac ya, perantaranya. Tapi reseller itu artinya sesekali membeli stok juga gitu, membeli stok sebagai reseller tadi karena kan terputus ya. Itu apakah boleh seperti itu atau tidak boleh, Ustaz? Kalau menjadi simsar kan harus akad dulu ya, harus akad dulu. Kalau sudah akad kan dia berhak punya harga diskon. Terus kalau dia itu beli sendiri untuk dirinya sendiri kan enggak apa-apa. Atau beli sendiri untuk dijual lagi enggak apa-apa. Yang jelas dia sudah dapat harga diskon karena dia sudah berakad menjadi simsar. Itu ya. Clear ya, Bu Prita. Jadi reseller itu sebetulnya jual beli biasa saja, hanya dengan harga lebih murah mungkin karena beli banyak. Ya, keuntungan jadi dropshipper atau simsar itu bisa menjual kepada orang lain, bisa membeli untuk dirinya sendiri. Keuntungannya apa?
sudah ada fasilitas diskon karena sudah berakad sebagai makelar. Karena makelar harus berakad. Jadi makelaran atau samsara itu termasuk muamalah dengan akad. Beda dengan jualah. Kalau jualah itu nggak perlu akad. Jualah itu hanya pengumuman, hanya sayembara. Siapa saja yang bisa menjual buku saya dapat fee 10.000 per buku. Nah, itu namanya jualah atau affiliate. Tapi kalau simsar itu harus berakad. Gitu ya. Allah. Baik, alhamdulillah. Masih ada lagi atau feedback mungkin dari para penanya, dari Bu Tini, Bu Sanggala Dewi, kemudian Pak Saifuddin, Bu Novi, Bu Prita juga. Kalau nggak ada, kita ke penanya yang baru barangkali. Kita maksimal sampai 9.30 barangkali ya dengan Ustadz. Setelah itu, kemudian kita masuk pada teknis bagaimana affiliate atau menjadi affiliate untuk kelas-kelas Core ISEC seperti itu. Baik, ada Bu Zakia Darajat. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Penjelasan dari Ustadz terkait dengan samsara atau dropshipper ya. Jadi saya ingin memastikan saja mungkin ke Ustadz. Jadi saya kan kalau disebutnya sih kalau di salah satu kosmetik kecantikan seperti itu dari produk tertentu itu akhirnya kan reseller ya, tapi akadnya makelar gitu kalau yang saya pahami itu akadnya makelar. Nah, cuma tadi ada penjelasan dari Ustadz, saya ingin memastikan apakah akad yang seperti ini akhirnya boleh atau tadi ada hal-hal yang kemudian akhirnya masuknya ke yang tidak boleh gitu. Jadi di situ ketentuannya dari salah satu produk skincare ini ditentukan untuk menjadi reseller itu misalkan kalau diskon ya tentu ya jadi ada potongan 20%, kemudian ada istilahnya paket. Jadi nanti ada harga sekian termasuk pembelian satu paket produk, kemudian ada semacam admin ya, administrasi untuk menjadi member gitu. Ya, cukup Bu. Oh iya, maaf. Ya baik, ada paket khusus gitu ya untuk menjadi reseller dan ada keharusan untuk membeli barang jadi, tertentu atau mungkin pembayaran Bu? Berapa ya? Misalkan ada jenis-jenis ini ya membernya. Ada gold, kemudian ada 3 kalau nggak salah. Jadi beda-beda produk nanti. Kalau yang misalkan yang level 1 katakanlah misalkan gitu ya, itu produknya yang seharga berapa ratus, kemudian yang level 2-nya seharga berapa ratus lagi gitu. Jadi beda-beda untuk produk yang didapatkannya. Kemudian nanti ada administrasi untuk menjadi member berapa rupiah misalkan. Kemudian nanti dibatasi untuk selama 1 tahun menjadi member. Nanti kalau sudah lewat 1 tahun itu ya itu ada semacam administrasi lagi gitu untuk tetap bisa menjadi member. Itu bagaimana gitu Ustaz? Kalau faktanya seperti itu. Baik. Ya. Silakan Ustaz. Ada periodisasinya nih ternyata. Yaitu dalam materi saya sudah ada contohnya. Itu kena yang pertama multi akad, yang kedua kena ghoror. Jadi haramnya double itu. Kena multi akad karena untuk menjadi makelar, apa ciri makelar? Dia punya hak dapat diskon 20%, tapi syaratnya harus membeli barang. Nah, itu ciri-ciri multi akad, berarti menggabungkan samsara dengan jual beli. Terus ditambah lagi harus mendaftar menjadi member dengan membayar. Kalau menjadi member harus membayar itu terkena ghoror. Itu tadi sudah ada contohnya ya.
Jadi kena 2 larangan itu, 2 keharaman. Kalau pengen boleh, 1 akad saja, yang lain opsional. Misalnya kalau mau jadi maklar, syaratnya apa? Harus berakad. Kalau sudah berakad, haknya apa? Mendapatkan diskon 20%. Oke, itu selesai gitu loh. Kemudian kalau ditambahkan, kalau mau membeli produk silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa, itu namanya opsional. Itu boleh. Terus menjadi member tidak harus bayar. Kecuali untuk mencetak kartu ID card ya. Misalnya 10.000 ganti ongkos cetak itu masih boleh. Tapi kalau bayarnya 100.000, nah itu untuk apa bayar? Karena nggak ada kompensasinya, karena ini muamalah itu harus muawadhah, jadi harus saling memberikan kompensasi. Tidak boleh yang satu memberi kompensasi, yang lain tidak jelas balasan kompensasinya, itu tidak boleh. Gitu ya prinsip muamalah. Allah Allah. Baik, insya Allah clear ya, Bu Zakia Darajat. Sudah teridentifikasi ya faktanya tadi yang dikemukakan, ternyata masuknya seperti apa sesuai fikihnya gitu. Baik, yang di chat masih ada, tapi coba mungkin ada yang interaktif lagi, 1 atau 2 orang untuk tanya jawab dengan Ustadz. Kalau yang sifatnya praktis memang banyak ya, ramai. Insya Allah kita di kelas juga memang ada fasilitas kelas untuk belajar fokus ke muamalah ini juga gitu. Nah itu di program menjadi pakar ekonomi Islam, insya Allah kita fasilitasi semua ilmu ekonomi Islam itu secara komprehensif, mulai dari yang makro sampai yang mikro. Sehingga nanti kita bisa secara mandiri untuk bisa menilai setiap muamalah atau isu-isu ekonomi yang sedang hangat, itu bisa kita bersikap atau mungkin menentukan mana yang sesuai dengan syariah. Baik, berikutnya dari Bu Tria M. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ustadz Ali, Ustadz Dicondro. Ini saya mau bertanya yang tentang emas apa tadi yang dari Core Isaac itu? Mas Nafis, bagaimana dengan apa kan kalau yang lain-lain misalnya kita beli emas merek yang lain itu mudah ketika ingin dicairkan kembali dalam bentuk uang gitu Ustadz. Nah, apakah untuk yang emas nafis ini memang maksudnya sudah ada sistemnya bahwa itu mudah untuk dicairkan kembali ketika misalnya pembeli ingin menjual kembali emasnya gitu. Ya, masih ada Bu, cukup? Ya saya kepengen sih ikut jadi reseller apanya itu tadi, karena baik, saya di Belitung gitu Ustaz. Oh siap Bu, ya insyaallah. Terima kasih Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Untuk jangkauan aksesnya barangkali Ustaz, artinya apakah sama dengan emas-emas yang lain bisa dijual di mana saja atau mungkin masih terbatas begitu ya? Iya gitu maksudnya. Kalau emas nafis itu memang semuanya dari Antam ya. Bahan bakunya dibeli dari Antam, kemudian dicetak kembali dalam bentuk koin-koin emas. Dan karena itu ada sertifikatnya, dan itu semuanya standar Antam, itu bisa dijual di mana saja dengan sertifikat itu. Dan juga bisa dijual ke nafis lagi. Insya Allah nafis siap membeli. Jadi, tapi harga di emas itu kan memang tiap hari berubah terus. Jadi memang emas itu harganya harian. Jadi setiap mau beli harus dicek harga hari itu. Kalau mau jual juga harus dicek harga hari itu. Gitu ya. Clear ya, Bu? Oh iya, terima kasih Ustaz. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Sebentar, ini ada yang share. Alhamdulillah. Kembali ke pertanyaan chat ya. Dari Pak Ahmad. Ustaz, jika kita mau kerja di sebuah yayasan sosial kemanusiaan, kemudian akadnya mitra,
Kalau mitra berarti ketentuannya sini nantinya ada 10%. 10%-nya untuk mitra. Apa boleh, Ustaz? Hukumnya gitu. Ya itu tergantung akadnya apa. Apakah ijariyah atau tabarukah. Ya. Karena lembaga itu akad bisnis atau akad tolong menolong. Kalau itu akad tolong menolong ya memang ya tergantung kesepakatan saja, sama-sama menolong. Dan tolong menolong memang bersifat tidak mengikat. Tapi kalau bisnis harus jelas itu akad apa. Apakah akad samsaroh atau akad ijaroh gitu loh. Karena harus kembalinya kepada materi muamalah dasar ya. Kalau di Core Isaac semester 6, begitu mengatakan ijaroh itu fee-nya harus bersifat pasti, tugas-tugasnya harus pasti gitu. Kalau itu samsaroh, maka kalau hanya cari sumbangan itu tidak boleh, karena samsaroh itu hanya untuk jual beli, tidak boleh untuk jasa. Gitu ya, itu contohnya begitu. Jadi kalau yang penting itu akadnya bisnis atau akad tolong menolong. Baik, insya Allah clear ya Pak Ahmad. Diperjelas saja dulu akad mitranya itu apa gitu ya. Nanti baru kemudian coba dikonsultasikan lagi ke asatis di sekitarnya barangkali terkait dengan akadnya sah atau tidak begitu. Baik, 2 pertanyaan terakhir ya barangkali ya. Sudah masuk jam 21, 19 atau 20 dari Pak Saifuddin dan Bu Novi, kita gabung saja barangkali. Dari Pak Saifuddin, kalau misalnya tadi ada penjualan atau sales, terus mendapatkan sekian persen dari penjualan toko yang dititipkan tadi, barang mainan tadi itu, apakah itu termasuk samsaro ala samsaro? Kemudian dari Bu Novi Siti, untuk pembayaran barang dari konsumen di dalam skema dropshipper, apakah harus transfer langsung ke supplier, atau boleh melalui makelarnya dulu, baru nanti diteruskan ditransfer ke supplier. Begitu, Ustaz. Yang pertama, kalau saya punya sales, terus mendapatkan sekian persen dari penjualan, dari toko yang dititipkan, apakah samsaro ala samsaro. Jadi salesnya harus jelas, kalau salesnya itu samsaro, kemudian salesnya itu juga mengangkat samsaro, yaitu terkena samsaro ala samsaro. Yang tidak boleh. Oleh karena itu, kalau pengen boleh, status salesnya itu dengan akad ijaroh, jangan dengan akad samsaro. Cuma akad ijaroh itu memang upahnya harus bersifat pasti. Mengikuti tugasnya, misalnya tugasnya ngedrop di beberapa toko, dia itu diberi upah berapa, itu namanya ujroh. Nah, nanti tokonya itu mendapatkan fee dari makelaran, nah itu boleh. Tapi kalau salesnya makelaran, tokonya makelaran, ya kena samsaro ala samsaro. Kemudian transfernya apakah langsung ke dropshipper atau ke penjual, itu dua-duanya boleh. Terserah yang mau disepakati antara makelar dengan suppliernya apa. Bisa lewat makelarnya, bisa langsung kepada penjualnya. Dua-duanya boleh. Gitu ya. Allah. Baik, alhamdulillah. Sudah terjawab semua ya pertanyaannya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian. Memang untuk detailnya ya butuh kajian intensif ya. Dan kalau biasanya kita nanya case by case, ya cenderung akan selalu bertanya terus ya. Oleh karena itu memang harus dari basicnya, muamalah dasarnya itu apa, baru mulai dipraktekkan ke muamalah kontemporer. Di Core Isaac, alhamdulillah insya Allah kita sudah fasilitasi semua
Ya, ini mungkin tidak lama lagi akan kita buka yang batch ke-8 ya untuk yang pakar ekonomi Islam ini. Bahkan sudah ada wacana bisa sampai 9 atau 10 semester ya Ustaz ya. Ada tambahan-tambahan yang memang itu dianggap penting untuk dimiliki oleh para pakar. Di antaranya tambahan itu ada asuransi syariah, akuntansi syariah. Kemudian ada juga nanti pendalaman-pendalaman ilmu politik barangkali ya, termasuk soal kesaksian Islamiyah. Jadi kajian kita akan semakin luas, harapan kita juga komunitas kita ini semakin besar. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di grup-grup kita, harap stay saja di situ ya, tidak perlu keluar lagi, agar selalu mendapatkan informasi-informasi update terkait dengan aktivitas-aktivitas muamalah dari Core Islamic Economic. Ada yang memang sifatnya eksklusif, ada juga yang sifatnya publik seperti ini ya. Insya Allah kita adakan senantiasa melihat kebutuhan-kebutuhan yang memang mendesak untuk semuanya, terutama soal muamalah, dan juga akan mulai kita rutinkan soal talk show bareng pakar. Insya Allah kita awali dengan Ustadz kita juga, dan nanti ada Ustadz Ahmad Hanafi Rais ya yang akan membersamai Ustadz nanti di hari Ahad besok. Ya, Insya Allah akan kita share lagi informasinya besok pagi barangkali ya, link Zoom-nya, dan itu juga untuk umum, silakan nanti di-share. Insya Allah banyak praktik-praktik muamalah-muamalah bisnis yang kita betul-betul jaga, hati-hati agar semuanya sesuai dengan syariah. Oleh karena itu kita harapkan Bapak Ibu yang baru bergabung semoga bisa istiqomah ya, semoga selalu membersamai kita di Core ISEC ini. Baik, alhamdulillah ini sudah pukul 9.24 ya. Kita akan persiapan melihat atau menyimak penjelasan dari tim kita ya terkait dengan bagaimana sistem affiliate yang ada di Core ISEC, dan juga cara pendaftarannya, dan juga cara mudahnya untuk bisa mendapatkan banyak customer atau banyak peserta-peserta baru yang bisa ikut di kelas-kelas Core ISEC. Namun sebelumnya barangkali ada nasihat tambahan dari Ustadz mungkin atau himbauan dari Ustadz terkait dengan komunitas Core ISEC ini, Ustadz, silakan. Baik, alhamdulillah. Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa Core ISEC itu memang komitmen awalnya ingin fokus kepada edukasi ya, pembelajaran ekonomi Islam. Baik ekonomi Islam dalam kerangka makro maupun mikro. Kalau kita sebut mikro itu memang wilayah bisnis ya, wilayah bisnis syariah. Tapi wilayah mikro itu bagian dari makro. Karena itu kelas pakar ekonomi Islam itu memang mulai mikronya di belakang, mulai semester 5 itu usul fikihnya. Kalau langsung bentuk aplikasinya itu semester 6. Semester 6 muamalah dasar, kemudian semester 7 adalah muamalah kontemporer. Nah, semester 7 dulu memang paket untuk pembelajaran menjadi pakar ekonomi Islam hanya sampai semester 6. Tapi karena ada kebutuhan sehingga dibuka semester 7, dan itu juga akhirnya bisa diikuti oleh yang tidak ikut semester 1 sampai 6. Jadi mulai semester 7, 8, 9, 10 itu bisa untuk umum. Tapi tidak punya basic makro dan usul fikihnya. Itu yang sudah kita gelar, tetapi dalam perkembangannya karena memang sekarang kebutuhan akan muamalah Islam itu sangat kuat atau ekonomi Islam sangat kuat, maka kita ingin melebarkan sayap, tidak hanya edukasi tapi juga pengembangan dalam sifat praktis bisnisnya. Jadi supaya member atau alumni Core ISEC tidak hanya bisa menyampaikan materi-materi muamalah termasuk ekonomi Islam, tapi juga mempraktekannya. Faktanya mempraktekkan lebih kadang-kadang lebih rumit ya. Teorinya mudah, tapi prakteknya banyak hal-hal yang baru di lapangan.
sesuai dengan teori berpikir, pemahaman akan lebih kuat kalau ikut serta dalam praktek. Nah, ini malam ini insya Allah menyambung dari pertemuan-pertemuan ini, kita akan mulai pengembangan Core ISEC di ranah praktisnya ya, ranah bisnisnya. Silakan yang mau memanfaatkan itu, insya Allah 1.20 akan terlampaui dengan satu dayungan ya, 1 dayungan 2.30 terlampaui. Jadi selain dapat teorinya, diharapkan juga dapat manfaat praktisnya, juga secara bisnis diharapkan bisa menguntungkan bagi yang mau terlibat dalam bisnisnya. Demikian mungkin sebagai tambahan dari saya. Dan yang mengatur semua manajemen di Core ISEC itu bosnya itu Ustadz Ali Akbar, yang kita percaya untuk manage semua yang ada di Core ISEC. Oleh karena itu, beliau yang nanti akan mengkomandoi, akan memimpin dari semua bisnis di Core ISEC, baik itu yang berupa edukasi maupun yang berupa hal yang praktis tadi. Gitu ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Semoga menjadi pahala investasi dan juga berkah ilmunya untuk kita semua, para peserta yang hadir malam hari ini, maupun nanti yang akan menyusul. Jadi nanti untuk yang baru bergabung atau mungkin sinyalnya kurang lancar, insya Allah nanti akan ada rekamannya ya, yang akan kita share di Core ISEC TV yang akan mulai bisa diakses besok, karena malam hari ini kita fokuskan di Zoom dulu saja agar lebih interaktif dan bisa lebih banyak diskusi dengan guru kita insya Allah. Baik, agenda berikutnya ya, kita akan melihat demo atau praktek bagaimana bisa bergabung menjadi affiliate ya, karena affiliate tadi sudah disampaikan oleh guru kita. Ini sebetulnya bukan akad ya, bukan muamalah dengan akad, akan tetapi ya kita sebut saja akadnya itu jualah begitu ya, atau menggunakan muamalah jualah atau sayembara. Untuk ini insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kang Tantowi ya, beliau ini adalah IT kita di Core ISEC ya, terkait dengan dunia digital marketing, kemudian website. Insya Allah nanti secara berkala, barangkali nanti akan ada pelatihan-pelatihan digital marketing juga nanti ya, untuk di lingkungan Core ISEC, untuk yang bergabung, apakah itu yang jadi reseller, apakah yang jadi simsar, atau mungkin affiliate, secara berkala nanti akan kita agendakan bagaimana agar kita juga bisa memahami digital marketing yang hari ini memang sudah menjadi wadahnya untuk kemudian berbisnis praktis. Baik, untuk itu langsung saja kita persilahkan